Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan e-book tentang ekonomi Pancasila. Saya Farin Ramadan Sugito dan rekan saya Arif Ilmi Aprianto akan menjelaskan materi yang telah kami susun. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian ekonomi Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, koperasi, serta pentingnya hidup hemat dan bertanggung jawab. Sebelum masuk ke materi ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dan tujuan dibuatnya e-book ini. Latar belakang dibuatnya e-book ini adalah karena pentingnya mengenalkan konsep ekonomi Pancasila sejak dini kepada anak-anak, khususnya kelas 5 SD. Selain itu, anak-anak perlu memahami nih kegiatan ekonomi yang sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab juga perlu ditanamkan sejak kecil agar dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari e-book ini yaitu untuk mengenalkan konsep ekonomi Pancasila kepada siswa sekolah dasar, menanamkan sikap jujur, adil, dan gotong royong, serta membantu siswa untuk memahami kegiatan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, kami akan masuk ke inti materi. Pada bab 1, membahas tentang pengertian ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kebersamaan, dan gotong royong. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan ekonomi Pancasila dapat dilakukan dengan bekerja sama, saling membantu, dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian, pada bab 2, membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi. Di dalam kegiatan ekonomi, kita harus menerapkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Contohnya seperti tidak berbohong saat berdagang, tidak mengambil hak orang lain, dan menggunakan uang dengan bijak. Selain itu, musyawarah dan gotong royong juga penting dalam mengambil keputusan bersama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya pada bab 3 kami membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan membuat barang, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang, sedangkan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa. Dalam kegiatan ekonomi terdapat peran produsen, distributor, dan konsumen yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya pada bab 4 kami membahas tentang koperasi dan usaha bersama. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam koperasi terdapat nilai kerjasama, tanggung jawab, dan musyawarah. Melalui koperasi, masyarakat dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, pada bab 5, kami membahas tentang hidup hemat dan bertanggung jawab. Hidup hemat berarti menggunakan uang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Kita juga perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Selain itu, menabung merupakan salah satu contoh sikap bijak dalam mengelola uang sejak dini. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Pancasila mengajarkan nilai gotong royong, keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan bersama. Adapun saran dari kami yaitu siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan orang tua juga diharapkan dapat membimbing anak-anak agar memahami pentingnya sikap jujur, hemat, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.